Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azil Pandia Maheswara, kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan melakukan percobaan yaitu pengaruh laju reaksi terhadap suhu. Jadi di sini ada air panas, air normal, air dingin, vitamin C bubuk, dan wadah. Yang pertama, tuangkan air panas, air normal, air dingin ke dalam wadah. Selanjutnya, tuangkan vitamin bubuk pada setiap wadah, lalu tunggu hingga larut. Pada larutan pertama tercatat 18,1 detik. Pada larutan kedua tercatat 26 detik. Pada larutan ketiga tercatat 40 detik. Pada suhu akhir pada larutan pertama adalah 60 Celcius, suhu akhir pada larutan kedua 28 Celcius, dan suhu akhir pada larutan ketiga adalah 7 Celcius. Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi suhunya maka semakin juga tinggi laju reaksinya. Jadi hanya ini percobaan yang saya lakukan dan sampai jumpa. Kesimpulan yang pertama yaitu teori tumbukan dan suhu. Jadi semakin tinggi suhu akan membuat partikel-partikel yang di dalam zat bergerak semakin cepat, sehingga akan berpeluang besar terjadinya tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciko Geta Satria, absen 8 dari 11 MIPA 1, ingin melakukan percobaan luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang pertama adalah timer. Alat dan bahan yang kedua adalah setengah gelas air, ukuran yang sama. Dan bahan yang ketiga adalah es batu, ada yang kecil, ada yang besar. Cara kerjanya adalah masukkan satu es batu yang besar ke gelas yang pertama, lalu masukkan es batu yang kecil-kecil serbuk-serbuk ke dalam gelas yang satunya lagi. Lalu nyalakan timer. Tunggu sampai es batunya selesai semua, mencair. Lihat di sini, es batu yang tadi bongkahannya kecil-kecil mencair lebih cepat daripada es batu yang bongkahannya lebih besar, dan tadi mencair dalam waktu 7 menit 30 detik. Kedua esnya telah mencair, dan tadi yang besar mencair dalam waktu sekitar 18 menitan. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua, kesimpulan tentang teori tumbuk dan luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin banyak terjadinya tumbukan antar molekul yang bereaksi.
Jadi alat dan bahan yang digunakan untuk praktek konsentrasi pertama yaitu botol kosong, kedua soda kue, ketiga cuka dapur, keempat 2 balon, dan kelima sendok. Langkah pertama yaitu tuangkan 1 sendok makan cuka dapur ke kedua botol. Langkah selanjutnya yaitu masukkan setengah sendok makan soda kue ke balon pink dan 1 sendok makan soda kue ke balon biru. Kemudian setelah dituangkan, kedua balon itu dipasang ke botol masing-masing. Kemudian setelah dipasang, angkat 2 balon itu dan lihat reaksinya. Bisa dilihat balon berwarna biru lebih besar daripada balon berwarna pink. Yang ketiga ada teori tumbukan dan konsentrasi. Jadi semakin besar konsentrasi di suatu larutan akan menghasilkan tumbukan yang semakin banyak yang dapat menghasilkan reaksi. Nama saya Farel, jadi saya akan melakukan eksperimen untuk membuktikan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Yang pertama, masukkan bacilin ke gelas 1 dan 3. Setelah itu masukkan cuka. Setelah itu campurkan cuka pada gelas yang ketiga. Itu masukkan 3 buah peniti.
kita bisa lihat perbedaan dari gelas pertama, kedua, dan ketiga. Ini gelas pertama, ini gelas kedua, dan ini gelas ketiga. Yang keempat, ada teori tumbukan dan katalis. Yang dapat diambil kesimpulan yaitu jika suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan mudah terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.